Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Oke, ini pokoknya kita nanti nunggu Mas Iwan. Hari ini kan janjian ketemu. Jadi kalau janjian hari ini ketemunya 3 minggu lagi biasa. Kesibukannya itu loh, dia kan full. Iya. Full time. Janjian Wanto kan full time. Janjian jam 7, dia baru datangnya jam 11 siang. Iya, Kayak gitu. Mas Iwan iya. kayak gitu. Ya itu kan pas IO. Oh, pas jadi itu. IO. Untungnya Iya. banyak katanya. Untung Iya. banyak atau enggak itu Wah, rekannya kerja. Itu sak kamar tuh jangan produk. Oh, produk. Produk waktu itu. Oh. Sudah. Tapi itulah menariknya di situ. Apa namanya ya? Apa ya? Mas Iwan tuh pekerja keras. Jadi, aku dengar-dengar agama itu kalau apalagi kalau nanti sudah nikah tuh dengar-dengar kalaupun kita mencari nafkah untuk apa keluarga itu sudah termasuk jihad juga. Jihad itu juga tidak semata-mata jihad itu harus Kudu perang. perang. Makanya itu kadang ngono kuwi. Pengalaman hari ini apa aja toh kamu? Dari tadi perjalanan ke sini kelihatan ya ini kan saya sini tuh udah banyak gitu ya. Apa itu? Yang pengen diceritain tuh apa? Pekerjaan kamu itu loh yang kamu geluti. Kemarin saya itu kan saya nganggur 1 minggu. Selamat no. Yang lain tuh nganggur kan Bagus itu, ya, Pak. tingkatkan. Tingkatkan. Nganggur ku nek tok telateni susu rak yo Apa? hasilnya. Oh, hasilnya? Hasilnya yo kering. Dan saya kan nganggur. Ya. 1 minggu ya, terus saya tempat teman saya. Terus? Mas, bos saya dikasih kerjaan. Dikasih kerjaan. Apa itu? Ya cuma disuruh motongin rumput, nyirami. Setelah 1 minggu kan saya tanya, "Lah gaji saya mana?" Lah kamu kan minta pekerjaan, nggak minta uang kayak Oh gitu. Ya iya. benar berarti. Benar. Karena nganu tuh Mas, Kurang pekerjaan gede. itu kan nganu akan lebih dari ketika kita mempunyai skill, keahlian. Itu loh. Mas Wanto sekarang masih nganggur. Masih nganggur. Nganggur sekarang. Nah, kalau nganggur Tumpangi ceret. Lah aku nek Bu kompore nganggur tumpangi ceret ngono. Mas Wanto pada keker. Ini Mas Piye, Wanto, nek nek nganggur? kowe pancen sing nganggur, Nah. melu Mas aku Bo. wae tak kei gawean. Apa iki Mas? Apa? Kowe gelem melu buntel Mbang Gula? Gelem. Gelem. Ning sedina ming 200 lho. Ya ya. 200.000. Heeh. Gelem. Melu buntel Mbang Gula. Heeh. Kuwi nang perapatan nganu gondo mana. Oh. Dadi engko nang kono ning buntel Mbang Gula, ngono. Buntel Mbang Gulane kabur nanti kowe melu. Kabur mulon ya melu. Kan melu buntel Mbang Gula. Dadi buntel Mbang Gulane nanti Gelem kono. diikuti atau gelem ya jari botol kan oke atau kegiatan yang jari botol gelem Gelem jadi itu. engko ning omah iki nek ana botol kok jajari ya nganti 24 jam lebih lumayan lo gajine ya Ini terus stres tuh ya San. Kemarin kan saya ditawarin sama Mas Iwan. Mas Wanto, saya juga dapat kerjaan. Yang istilahnya Mas Iwan tuh manajer sekarang di pabrik cat. Kamu mau kerja sama saya Mas Chat Wanto? WA terakhir tuh kan chatting maksudnya Chat iya itu. terus Terus mau mas gajinya berapa? Katanya gajinya 2,5 juta, uang makannya 500. Terus? Katanya loh kerjanya apa mas? Kerjanya yang ngecat lah, ngecat apa mas? Ngecat es batu. Wah. Sampai teman-teman lagi soalnya digaji kan itu. ngecat koncone lho lah itu kan datang ini apa ini datang saya aja ngerasani nanti nggak baik sini Kamu tuh Wah, ini. kok datangnya telat, Wan. Dirasani loh sama Wanto. Nggak apa-apa.
Saya tuh dulu juga sempat nganggur. Kaget. Saya tuh Datang langsung siap. Ora nganggur mana? Apa-apa? Ngono lah ini bagus nih. Tapi selama saya nganggur, saya tuh bangunnya nggak pernah siang. Ini. Terus Ya, karena saya takut kalau saya bangunnya siang, nganggur saya berkurang. Waktu nganggur saya berkurang. Harus nganggur kok tanyane kawanan. Jatah nganggurnya berkurang. Rugi. Jadwal nganggur satu dan lain tabrakan. Lah iya, loh. Saking padete ya. Bener. Iya. Tapi walaupun saya pengangguran, teman-teman saya Temennya? ada yang pedagang. Itu Pengangguran dalam gang. Wah, enak tenan. Pembeli Pengangguran belum apa? belum Bali. belum Karena Iya. ada pengacara. Ini anyar aku Banyak acara. Tawas. sama pengusaha pengangguran Saban hari. pejabat pengangguran Jogja Barat. Pengangguran Jogja Barat. Aduh, banyak sekali. Kalian ini menganggur kok dong. Mbok gini aja, coba ikut dulu daftar di farmasi. Terus? Ngono obat-obatan itu butuh karyawan 2 nek mau. Apa itu? Bagian Tugasnya ming siji. Apa? Ngicipi salep. Salep kulit Enggak, itu enggak dari botolnya lebih tadi salep ditulis. Kayak gitu tuh langsung. Enggak langsung. Tutulkan dulu ke lukanya. Enggak itu ya. Bereaksi apa enggak itu ya. Ini loh tadi lagi bahas tema ini apa namanya tentang jihad itu loh kadang-kala. Tadi kan bilang Mas Iwan itu sering bekerja. Benar. Saya setahu saya itu kalau seorang yang misalnya sudah berkeluarga itu mencari makan atau mencari nafkah untuk keluarga itu sudah masuk jihad. Jadi terus aku pengen tanya nanti sama Ustadz ini lebih ke arah pengertian jihad itu sebenarnya piye toh? Apakah perang, apakah opo dan lain sebagainya itu loh. Maksudnya Ben ketika ora salah. jihad itu diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, ada itu. bisa ada enggak? Aplikasikan di Play Store. Wah, Play Store. Wah. Google Play. Wah, Mas Wanto Play Store. Paham. Ya, apa? Play Store. Lah. Tahu. Dulu ya. Nah, itu nanti Mas Wanto yang kita minta untuk menghadirkan Ustadz baik. Ya. Jadi nanti Ya. aku nek Iwan kan ini band juga Benar, sharing Mas Pur kita sharing. sharing masalah Berarti jihad. pilihan yang tepat ketika Mas Wanto disuruh menyebut Ustadz. Iya. Karena kenapa nih? Kenapa? Karena kan nanti bisa percakapannya di luar. Yang disyuting kan yang bisa ngomong. Ya. Itu toh. Itu. Nanti itu kita tanyain itu, tanya yang tentang jihad. Jihad. Nah, itu memang sangat Apa penting aja yang sekali harus itu. Oke, Mas Wanto tak Iya. tunggu ya. Saya Hadirkan Ustadz jemput kami. ya. Ya, tak tunggu. Apa? Saya jemput. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tak tunggu. Yo. Nah, ini nanti kalau ketemu sama Ustadz Fahmi kan paham. Nah, iya. Jihad yang sebenarnya itu yang gimana? Jangan Makna salah. jihad itu luas atau Nah, sempit. Itu kan paham. Kadang-kadang kita mempersempit makna jihad ya. Kadang kita ini Memperluas. orang Itu kan dia ingin ngomongin ya. mengartikan. Ya kan Lah, gini iya. gitu. Nah. Sehingga kadang ketika kita salah mengartikan dan kita keterbatasan ilmu itu menjadi tumpang tindih. Wah, ini loh. Benar, Yang benar. ngapain Doro ya? Iya toh, namanya. Ditanya itu Waalaikumsalam. Nih Ustaz nih, udah hadir nih. Monggo Kok Ustaz. tadi Mas Wanto. Mas Wanto itu kayak Iya. tergesa-gesa ya? Iya. Katanya cuma jenengan suruh ke sana. Iya. Oh gitu. Ya, Mas itu. Wanto tadi ketemu Pak Ustadz, lalu banyak Ngomong ngobrol nggak? Enggak. Lah, tenang toh. di sini juga enggak. Ile omong terus apa ya? Itu di sini juga nggak ngomong. Iya. Biar ngantisipasi. Heeh. Oke, Ini ini saya enggak paham tadi sama. Loh, iya, tadi iya. itu. Suruh ke sana cuma gitu kok. kita tuh kepengen ngobrol. Ini loh Ustaz, apa ya? Tadi kan ngobrol tentang Iwan yang bekerja keras, mencari nafkah gitu. Nek saya bayangin nek seorang ayah yang untuk keluarganya mencari nafkah dengar-dengar pernah nilainya kayak jihad gitu ya Ustaz. Iya, iya. Nah, terus sementara juga tadi sempat kita ngobrolin apa jihad itu kuwi apa istilahnya nek perang kayak Iya. atau Iya. ada Iya. apa ya kategorinya itu pripun. Iya. Kriterianya. Nah, itu Ustaz. Kalau cerdas ini. Cerdas. Bang. Nah, ini Iya. memang kayak gitu.
Makanya Iya. saya tidak sering disuruh jemput ustaz. Iya. Berdua ini jarang loh. Berdua jarang. Iya. Iya. Ya, begini rekan-rekan semuanya dan Ya. pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya jihad ini artinya bersungguh-sungguh. Oh, artinya itu. Ya, artinya bersungguh-sungguh, mujahadah dan sebagainya. Nah, tetapi memang jihad yang tertinggi itu adalah qital. Ketika kemudian dia berangkat ke medan pertempuran, baik dia itu membunuh ataupun dibunuh. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh kemudian karena arogansi, tidak boleh karena nafsu. Tetapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita berada di negeri yang aman semacam ini, sebagaimana kemudian negeri yang kita cintai ini, jihad meluas maknanya. Kita ya sebagai pribadi-pribadi semacam ini pun sebenarnya setiap hari kita melakukan jihad, ya Mas Pur. Ya. Jangan sampai kemudian kita hanya terkungkung bahwasanya aku kudu tenanan kalau kemudian Malah pas. ada tuntutan, ada tuntutan. Tapi kalau tidak, kita itu tidak tenanan. Nah, padahal pribadi-pribadi ini mengalami sebuah jihad, sebuah pertempuran, yaitu jihad nafsi, jihad untuk melawan dirinya sendiri. Maksud dilawan terus diantem ya ndak. Namanya berjihad melawan dirinya sendiri itu adalah dari kemauan egonya, ya. Di sini kita tidak kemudian kok berarti kapan itu waktunya, pagi, malam, siang, sore, ya 24 jam. Dan yang perlu kita perhatikan bahwasannya jihad nafsi ini kita melawan sesuatu yang tidak terlihat, hanya perkara hatinya kita ini, ya. Ada keinginan sesuatu, ya. Kita akan lihat apakah ini penting atau tidak. Kita enak di awekani atau ditanggulangi dengan cara yang lainnya, bisa ndak misalkan seperti itu, supaya diri kita ini tidak terlalu kemerungsung, tidak terlalu ambisi, tidak terlalu ambisi. Tetapi bagaimana kemudian yang ada di dalam diri kita adalah sifat syukur. Keinginan itu kan mesti istilahnya berdampingan. Wong lihat sepatu nih Mas Pur bagus ya misalnya kayak gitu. Besok saya mau beli yang kayak gitu. Enggak ada niatan so tak juguin enggak. Ada keinginan seperti itu seakar tuku. Tapi setelah kemudian saya pulang, saya pikir kembali, sepatu kayak gitu itu kira-kira penting banget enggak ya? Misalkan semacam itu. Punyanya Mas Pur itu harganya 500 juta misalkan semacam itu. Walah, pakai sepatu yang sederhana saja masih bisa. Nah, ini kemauan untuk menanggulangi rasa gila dunia misalkan semacam itu atau yang lainnya, ini berbenturan terus dengan kita setiap harinya, setiap saat. Dan teman-teman semuanya, yang namanya jihad nafsi ini kalau kita kalah, resikonya pasti neraka. Jihad nafsu itu ya? Nafsu. Itu resikonya kita berarti akan masuk ke dalam neraka. Ya, kita pasti kecenderungan fitrahnya itu melakukan kebaikan, tapi kecenderungan nafsunya itu cenderung kepada kemaksiatan. Wes dikalahke wae ora ketangos delet, akhirnya semacam itu. Selalu seperti itu, kita menangkan sesuatu yang namanya maksiat, kita lakukan sebuah kezaliman terus, tidak ada kesungguhan untuk melawannya, tidak ada kesungguhan untuk memperbaikinya. Maka ketika dia itu kalah perang terus, tanpa tidak memiliki kesempatan untuk bertobat, pasti masuknya ke dalam neraka. Itu berarti harus mengerem hawa nafsu ya Pak. Iya. Saya tuh sekarang sudah mulai belajar. Ini. Dulu kan saya kalau melihat bisa tonton Kak Dangdut itu sama nyawer. Sekarang saya lihat Dangdut itu sudah nggak pernah nyawer, nggak pernah joget. Terus Karena sadar. Karena yang nyanyi istri saya. No. Tapi karena uang saya udah habis. Istilahnya nyari. Karena bojone dhewe ya. Iya. Ya bagus lah. Dia ada ke arah membaik. Membaik. Jihad itu ada apa? Jihad itu yang pertama jihad nafsi tadi. Kemudian yang nafsu. kedua jihad melawan kekufuran, kezaliman. Nah, ini juga penting karena apa? Kita ketika mengadvokasi membela, mengambil sesuatu yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, ini bagian dari jihad. Wah, sederhana sebenarnya, tapi itu berat. Karena apa? Resikonya diri kita, gitu ya. Bisa jadi kita ini menjadi korban Dimusuhi. dari
ketidaksukaannya orang lain tadi. Wong apa to wong kaya ngono gak dibelani misalkan sama. Itu yang enggak ya. Iya, yang iya aja lah Mas. Iya. Soalnya emang sekarang banyak sih sing wong salah ora gelem ngaku salah. Iya. Jadi Jadi sapa wong sing bet. Nah, gitu. Tak iya. tandur pari. iya itu Boleh suka suka tak. Oh. Masa tak kami ngene. Biar itu ngene. Lah itu lagu macam Kan bener kan Ustaz bilang ya Pak Ustaz. Iya, Karena iya, banyak orang yang tidak mau mengaku kalau dia itu salah. Nah, betul ya. Makanya Ya. jihad melawan kekafiran, melawan kezaliman ini menjadi kewajiban kita. Ya. Dan ini memerlukan kesungguhan. Ya. Ya, karena beresiko itu tadi. Iya. Berikutnya juga ada Apalagi? jihad melawan syaitan. Nah, setan ini jangan diwujudkan bentuk yang mengerikan. Iya. Setan itu adalah kecenderungan kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Sifat taala ya. Jadi ada potensi diri kita itu yang mengarah kepada kefujuran. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa itu diilhamkan potensi untuk melakukan kemaksiatan dan potensi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini setiap hari. Ya. Kita berhadapan dengan satu kasus saja. Makan dan minum ini sudah ada fujur, ada takwa. Pilihannya kita di mana kemudian kita akan mengalokasikan diri kita ini cenderung kepada ketakwaannya atau kepada kefujurannya. Kalau takwa dia baca bismillah, dia pakai tangan kanan. Kalau fujurnya ya sudah, yang penting kita kenyang dan sebagainya. Itu misalkan masalah makanan, uang kita mau dipakai untuk apa? Beli mercon misalkan semacamnya. Atau kemudian kita gunakan, lah ini kan waktunya bisa untuk sedekah ya. Luar biasa ini pahalanya sedekah. Kita sedekah lah ming sewu, mosok surga dituku rego sewu misalkan semacam itu. Ndak perlu kemudian kita risih. Karena setan itu ya kayak gitu itu. Ming sewu ya kayak gitu. Jadi mengurungkan lah rasidolah ming sewu daripada kemudian malah diece ra pantes lah aku tuku surga ming rego sewu dan sebagainya. Jadi yang namanya kebaikan oleh setan ini mau dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi. Apa saja dihalang-halangi sehingga kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya. Nah, dari situlah kemudian kita harus berjihad melawan setan ini. Kita harus bersungguh-sungguh melawan kecenderungan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun potensi kita bisa kita wujudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nanti kita lanjut lagi Ustaz. Demikian pemirsa untuk obrolan kita dengan Ustadz Fahmi, masih banyak yang akan kita kupas lagi di sesi selanjutnya. Kita break sejenak dan kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih matur nuwun, Anda masih menyaksikan acara obrolan bersama Ustadz Fahmi. Kita membahas tentang banyak hal seputar jihad terutama ya. Kita akan lanjutkan obrolannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mas Tiawan. Kita lanjutkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai jihad melawan setan ini pun juga sama dengan jihad nafsi itu tadi. Kita terpampang waktunya itu tetap 24 jam. Ya, setiap aktivitas kita itu selalu dibarengkan. Ada keinginan untuk melakukan mendapatkan pahala, kesadaran untuk mengingat Allah supaya melahirkan ridho. Ada yang kemudian biasa-biasa saja. Dan tentu saja orang-orang yang mengusahakan sekecil ini pahala, saya tak cenderung menjadi pembelanya Allah, saya tak menjadi pengikutnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setan semakin membenci. Semakin berupaya untuk menggelincirkan kita. Ya, misalkan kita sholat Allahu Akbar dan sebagainya sampai selesai, di situ kemudian ada rasa takjub kepada kita. Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan sholat misalkan seperti itu. Wah, rasanya ya tentrem ya. Nah, kemudian sudah selesai itu cerita, sana udah sholat itu tentrem. Nah, setannya masuk di situ. Nah, kan tidak perlu kemudian diceritakan. Dan semacam itu pun juga perlu kesungguhan kita. Ya, anti pujian, anti pujian dan kemudian tidak leleh ketika ada orang mencibir kita. Terus ada juga Mas Tiawan ini yang jihad berkenaan dengan fikrah kita. Apa yang kemudian dilakukan dengan jihad fikrah ini ketika kita harus melawan cara berpikir yang menyimpang dari agama kita. Misalkan
pluralisme, di mana kemudian ada anggapan semua agama itu benar, misalkan gitu ya. Ada sehingga kemudian adab-adab agama lain dipakai seseorang dan sebagainya menjadi campur aduk. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melarang kita itu bertasabuh. Ya. Tidak boleh kita itu mencontoh, meniru-niru. Ya. Misalkan salah satu bentuk tasabuh kita itu, kenapa Rasulullah sampai melarang kita untuk sholat dalam keadaan memejamkan mata? Ya, karena orang-orang Yahudi ketika meminta kepada Tuhannya itu dengan memejamkan mata, misalkan semacam itu. Oh, jangan sampai seperti itu. Enggak boleh toh, Ustaz? Enggak boleh. Lanjutan merem itu malah yang terbayang yang lainnya. Lah macam nek sok merem karena pengen kusuk itu Pak Ustaz. Oh iya. Lah karena yang Rasulullah larang itu caranya seperti itu, bukan caranya kita. Ya, bahkan ketika kita sujud, rukuk dan sebagainya, kita usahakan mata kita tetap terbuka. Nah, Rasulullah enggak suka, ya. Rasulullah enggak suka. Jadi agamamu, agamaku. Ketika kemudian ini enggak apa-apa, sama, enggak masalah, enggak ada perbedaan dan sebagainya, enggak bisa. Karena apa? Agama kita adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Allah itu hanya ridho kepada agama Islam. Kemudian ada juga berkenaan dengan liberalisme. Banyak sekali di zaman modern semacam ini orang kebablasan, liberal. Akhirnya kemudian misalkan melintir ayat Al-Qur'an atau kemudian menafsirkan Al-Qur'an itu dengan nafsunya, ya. Misalkan salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya. Kemudian saat itu semua malaikat bersujud, ya, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Dia itu enggan, dia itu takabur. Dan dia termasuk golongan yang kafir. Kemudian kita terjemahkan, kalau memang seperti itu, harusnya iblis ini juga dari kalangan malaikat. Karena Allah saat itu berfirmannya kepada para malaikat. Lah ini loh, kadang-kadang kan saat ini ya, tafsirkan sendiri. Ya maaf, entah itu mahasiswa, entah itu dosen dan sebagainya, kadang-kadang berpikirnya kebablasan semacam itu. Ya, berpikirnya semacam itu. Iblis grade-nya kok disamakan dengan malaikat. Unsur dari pembuatannya saja berbeda. Yang satunya dari api, yang satunya dari cahaya. Yang satunya hanya sami'na wa ata'na, yang satunya seringnya membangkang, kan gitu. Padahal sama-sama yang menciptakan Allah. Nah, salah satu bentuk liberal itu seperti itu. Jadi kebablasan. Dia memikirkan sesuatu kebablasan, menafsirkan sesuatu kebablasan, tidak sesuai dengan apa yang kemudian Allah turunkan dahulu, tidak sesuai dengan apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan. Nah, ada juga ya ketika kita harus menanggulangi, bersungguh-sungguh berjihad melawan sekulerisme. Ya. Ini juga akrab sekali bahwa yang namanya sekuler itu merambah kemana-mana. Ya. Tren-tren Barat, Barat itu bukan sana, bukan Purworejo, luar negeri ya. Tren-tren Barat itu sudah mulai diadopsi oleh generasi muda kita. Bahkan generasi muda Muslim kita itu pun mengadopsi cara-cara mereka itu, ya, sehingga cara hidupnya itu sekuler. Nah, oleh karenanya teman-teman ya, yang namanya jihad itu tidak kok harus menunggu proses peperangan terjadi, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, negeri yang kita cinta ini tetap senantiasa aman, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Semua yang ada di negeri ini senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian seperti ini menjadikan kita atau menjadi orang yang tidak beriman karena takut berjihad? Tidak. Sebagaimana kemudian orang-orang terdahulu, mereka ini tidak pernah menghindari yang namanya jihad. Rasulullah dan para sahabat itu hampir setiap bulan melakukan jihad kita. Rasulullah tidak pernah berharap, ya. Tapi kalau kemudian itu terjadi, mereka akan melakukan perlawanan, mereka akan melakukan pembelaan agamanya. Nah, ini yang perlu kemudian kita camkan, Mas Tiawan, Mas Pur, dan Mas Iwan. Nah, gini Pak Ustadz.
ada nggak misalnya kiat-kiat gitu untuk Ya. supaya kita ini kuat dalam menghadapi tadi Menjaga semangat jihad ya. kuat Ya, dalam benar. berjihad gitu. Iya, iya. Diberi Iya. kekuatan gitu. Yang namanya kiat-kiat itu kan berkaitan dengan praktek Ya. real yang bisa kita lakukan. Yang jelas bagaimana kita selalu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersinergi. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu muncul karena apa? Kita melakukan segala perilaku itu dengan ilmu. Ya. Nek ndak punya ilmu nggih pahpoh ya. Pahpoh. Ndak tahu apa-apa, ngopo to artinya cuma gitu. Ya. Nah, iya. Udah jangan Lihat jangan hati-hati diri kayak jangan Wanto ngomong kayak gitu. aman. Ya, ya. Kalau kemudian kita sudah bersungguh-sungguh mencari ilmunya, mari segera kemudian kita lakukan setiap hari keinginan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setiap kali kita ini melakukan sesuatu itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk bersungguh-sungguh di sana. Selalu latihan bermujahadah, lakukan ibadah-ibadah yang kecil itu dengan kesungguhan. Nah, seperti itu. Oke, kesimpulan Ustadz yang harus disampaikan ke pemirsa terkait dengan bagaimana jihad itu menurut agama dan apa saja yang terkait melingkupi jihad itu. Monggo. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad bukan perkara yang mengerikan. Meskipun kemudian sebagian orang merasa tabu atau kemudian ngeklaim sesuatu ya kalau orang sudah berbicara jihad pasti orang itu radikal, tidak. Jihad itu adalah bagian dari sumuliyatul Islam, kelengkapan dalam agama Islam. Tetapi kita bisa memaknai bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu kita, berperang melawan diri kita. Bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga fikroh kita, cara berfikirnya kita. Bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam menjauhkan diri dari perkara-perkara yang disukai oleh setan. Bagaimana kita berusaha bersungguh-sungguh di dalam menegakkan kebenaran, melawan kekafiran, melawan kezaliman yang ada di sekitar kita. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan mencatat kita sebagai orang-orang yang syahid meskipun kemudian kita tidak mati di medan pertempuran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Terima kasih sekali Ustadz dan pemirsa. Demikian tadi pembahasan kita tentang jihad bersama Ustadz Fahmi. Semoga memberikan wawasan dan tambahan ilmu untuk kita semua. Kita pamitan dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314.